adalah Museum Seni. Ini adalah program terbaru kita, yaitu OTW, obrolan tentang wayang. Di sini kita akan membahas semua tentang koleksi yang ada di Museum Wayang, terus kegiatan-kegiatan yang ada di Museum Wayang, dan yang lain sebagainya. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang persiapan Museum Wayang dalam menyambut new normal. Karena seperti Sobat Museum dan para wayang lovers ketahui, sekarang kita masih berada dalam pandemi COVID-19 ya. Nah, bersama saya sudah hadir Bapak Sumardi, yaitu Kasatpel dari Museum Wayang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Bayu. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih. Oke, terkait dengan sebelum kita masuk tentang persiapan Museum Wayang dalam menyambut new normal ini, new normal. Ya. Kira-kira mungkin Sobat Museum dan para wayang lovers ini ingin bertanya ya. Bukan bertanya, kita perlu informasi lebih jauh. Kenapa sih perlu adanya Museum Wayang, Pak? Kenapa sih harus diadakan Museum Wayang? Harus ada nih Museum Wayang nih. Baik Pak Bayu, pemirsa serta pecinta Museum Wayang yang saya hormati dimanapun berada. Intinya setelah didirikannya Museum Wayang sejak 13 Agustus tahun 75, koleksi kami kan semakin bertambah banyak. Nah, kenapa mesti koleksi itu disimpan di Museum Wayang? Intinya wayang itu salah satu aset budaya bangsa yang punya nilai sangat luhur, sangat tinggi, yang menyangkut budi pekerti tentang kehidupan manusia. Makanya aset budaya bangsa ini harus punya suatu tempat untuk diabadikan. Diabadikan ini bukan berarti diawetkan, tetapi disimpan, dirawat, dikomunikasikan, dan dikembangkan. Tentunya begitu. Itu perlunya Museum Wayang. Oh gitu Pak ya. Terus dari tahun 75 ya Pak 75, ya? Sampai sekarang ini sudah cukup lama Pak ya, puluhan tahun Pak ya. Hitung saja kira-kira berapa tahun sampai sekarang gitu. Ya, lama banyak lah, sudah tahunnya sudah lumayan lah. Ibaratnya kalau dari kehidupan dari manusia ini sudah masuk ke dewasa ya. Ya, tataran sudah tua lah istilahnya. Ya, jangan bilang tua Pak. Sudah matang Pak ya. Ya, baik. Nah, keadaan Museum Wayang ini dari dulu awal dibangun sampai sekarang ini apakah ada perubahan yang signifikan sih Pak? Kalau perubahan signifikan sih tidak ya. Karena apa? Ini gedungnya kan gedung tua dan merupakan bangunan cagar budaya. Kalau bentuk fisiknya ya mungkin juga begini terus. Yang mungkin berubah itu hanya mungkin model tata pamer dan penempatan properti yang ada, paling begitu Pak. Oh gitu Pak. Ya paling begitu. Tadi itu Pak Mardi kan sudah menyampaikan ya bahwa wayang ini adalah nilai budaya luhur ya dari Indonesia ya. Iya. Sebenarnya sudah ibaratnya bangsa Indonesia ini apakah memang sudah melekat banget Pak untuk budaya wayangnya Pak? Sebenarnya kalau kita tinjau dan kita telaah mendalam, sebenarnya sudah melekat sekali. Karena kita menengok ke belakang, budaya wayang ini kan sudah muncul dari sejak zaman Majapahit atau mungkin sejak zaman prasejarah ya. Jadi ketika kita menengok ke belakang lagi, ketika dari India menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, itu diantaranya ke Pulau Jawa, ke Bali, dan juga ke Malaysia ya. Itu artinya budaya wayang sudah mulai tertanam di situ. Jadi munculnya relief-relief candi di Prambanan maupun di Borobudur atau di tempat-tempat lain, sehingga menjadi sebuah cerita wayang sampai sekarang yang sangat sudah pesat sekali kemajuannya. Jadi ini budaya yang sangat atinggung, sangat menarik dan sangat unik bagi kehidupan manusia kita. Nah, sekilas tadi Pak Madu menyampaikan bahwa memang ada dibawa oleh penyebaran agama Hindu ya Pak ya, Iya. dibawa oleh dari India Pak ya. Nah, cerita wayang sendiri
ini apakah memang suatu karangan atau memang ajaran sih Pak sebenarnya sih? Ya, kalau dibilang karangan juga memang karangan. Dikarang oleh sebuah empu ya. Iya. Empu Seda dan Empu Panuluh ya. Sebuah karangan. Namun ketika mengarang itu bukan serta-merta membuat suatu cerita. Tetapi filosofi yang terkandung di dalamnya itu memaknai arti kehidupan manusia. Karena apa, Pak Bayu? Karena yang dibahas di dalam dunia pewayangan itu hanya sebagai contoh perilaku kehidupan manusia. Makanya di dalam wayang itu dikatakan bahwa wayang itu adalah sebagai gambaran hidup manusia, kan gitu. Ada yang mengatakan wayang itu bayang-bayang kehidupan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dalam pergelaran wayang itu yang ditonton adalah bayangannya. Nah, ini macam-macam persepsinya, tergantung mau dikupas dari arah segi mana tentang penggambaran ini tersebut. Nah, intinya di dalam kehidupan manusia itu hanya ada dua permasalahan sebenarnya kehidupan ini, perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kan gitu kan? Iya. Yang dikupas di dalam dunia pewayangan itu juga sama, perbuatan baik dan perbuatan jahat. Nah, namun yang perlu diketahui di sini adalah fakta dan kenyataan kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang sangat ironis sekali. Iya. Ya. Sebaik-baiknya orang baik pasti punya unsur kejahatan. Itu fakta nyata. Kemudian sejahat-jahatnya orang jahat itu pasti punya unsur kebaikan. Jadi tidak serta-merta yang salah itu selalu salah, tidak serta-merta yang baik itu selalu baik. Itu memang fakta kenyataannya. Tergantung dari kita melihatnya ya Pak ya? Iya, mau dilihat dari segi dan sudut pandang apa. Ini banyak contohnya dalam cerita-cerita pedalangan ataupun cerita-cerita wayang, dan juga banyak contoh kejadian di perilaku-perilaku manusia sehari-hari di sini. Sampai dengan dekade tahun belakangannya banyak contoh-contoh kejadian-kejadian yang mirip seperti tadi yang saya sampaikan di depan itu. Berarti masih relevan ya sama kejadian yang ada sekarang Pak ya? Ya, sangat relevan sekali. Waduh, berarti memang penciptanya berarti memang top banget deh. Ya. Nah gitu Sobat Museum tuh, pencipta dari cerita wayang itu memang wah benar-benar nggak bisa dikatakan digambarkan dengan kata-kata deh. Ya. Nah untuk dari tahun 75 sampai sekarang, nah memang untuk pengunjung apakah ada peningkatan Pak? Sebelum COVID-19 muncul. Itu sampai dengan di akhir 2019 ya. 2019 ya. Ini pengunjung museum wayang itu cukup signifikan ya, peningkatannya ya dibanding tahun 2009 ke sana. Ya. Jadi oke lah saya pilih 2009 ke sini itu pengunjung semakin meningkat signifikan, sehingga capaian target itu tercapai, atau capaian itu mencapai dari target yang ditentukan gitu. Meskipun hanya tipis, tapi paling tidak target itu tercapai gitu. Dari capaian yang target yang ditentukan, capaiannya itu tercapai, terjangkau gitu. Namun setelah 2020 baru masuk tahun 2020 bulan Januari muncullah wabah penyakit COVID, sehingga ini dampaknya itu pengaruh ke berbagai aspek atau berbagai lini, termasuk salah satu budaya wayang ini ya. Gitu. Dan juga museum salah satunya, meskipun di beberapa instansi pemerintahan mungkin hampir semua ya itu kena dampak dari COVID-19 itu, sehingga program-program yang dicanangkan oleh museum wayang khususnya dan museum seni pada umumnya itu banyak yang di cancel. Gitu. Di cancel. Sementara tidak di pergelaran dulu. Misalkan salah satu contoh adalah pergelaran wayang rutin yang dilaksanakan oleh museum seni yang bertempat di museum wayang ini, dan juga pergelaran wayang di ruang publik itu juga dilarang dipergelarkan. Dilarangnya itu permasalahannya apa? Untuk mengurangi atau membatasi penularan penyakit COVID-19 tersebut. Itu permasalahannya. Dan adalah ya ditambah mungkin ya permasalahan lain yang terjadi sehingga
hal tersebut untuk sementara tidak boleh dipergelarkan. Dan ini bukan hanya museum wayang saja, event-event sejenis di luar sana juga begitu sama Sama ya. dari seluruh Nusantara. Tadi kalau berbicara tentang event, tentang acara yang di museum wayang, tadi sempat dikatakan pagelaran ya, baik di museum ataupun di ruang publik ya. Iya. Sebenarnya tadi juga sempat UP museum seni Pak ya. Nah, museum seni, museum wayang ini sebenarnya berdiri sendiri atau punya pemerintah Pak? Ya, museum wayang itu mulai 2015 kan digabung ya. Oh ya? Digabung dengan Museum Seni Rupa dan Keramik dan Museum Tekstil. Oke. Jadi di bawah naungan organisasi unit pengelola museum Unit pengelola museum seni ya. Sebelumnya, jadi 2014 ke sana itu memang berdiri sendiri. Namanya unit pengelola museum wayang gitu. Oh. Gitu. Jadi unit pengelola museum seni itu di bawah binaan atau di bawah koordinasi organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Oh, jadi punya Pemprov DKI Jakarta Pemerintah. Pak ya. Pemerintah ya, pemerintah daerah daerah Pak ya. ya. Oke, nah begitu nih sobat museum dan para wayang lovers ya. Ternyata museum wayang ini memang di bawah dari Pemprov DKI Jakarta. Dan setelah bergabung di dalam museum seni Pak, 3 museum tadi Bapak bilang ya, museum wayang, seni rupa keramik dan tekstil ya. Tekstil. Ini untuk apa ya? Untuk program-programnya tetap sama atau memang ada penambahan atau ada apa lagi Pak? Kalau terkait dengan program sebenarnya tergantung situasi dan kondisi ya. Situasi dan kondisi tentang pengelolaannya ya, karena masing-masing museum kan beda konsumsinya kan gitu. Konsumsi museum wayang beda dengan tekstil, konsumsi museum tekstil beda dengan seni rupa dan keramik. Namun pada dasarnya secara global, secara utuh semuanya sama, adalah untuk memajukan dan melestarikan aset budaya bangsa yang dimiliki oleh museum tersebut. Karena semuanya merupakan aset budaya bangsa. Gitu, yang dikelola oleh masing-masing museum, tentunya seperti itu. Berarti masing-masing museum punya masing-masing Pak ya? Ya. Walaupun di bawah nanti satu naungan untuk UP Museum Seni itu sendiri Pak ya? Ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh, mungkin saat di masa pandemi ini ya, berarti kan ada perubahan nih tentang jumlah pengunjung, acara segala macam ya. Dan juga sempat di ini ya, tidak beroperasi dulu ya museum wayang Pak ya? Tutup untuk kunjungan. Ditutup untuk kunjungan Pak ya? Ya. Berapa lama itu Pak kemarin? Seingat saya sejak tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 8 Juni ya, sampai 8 Juni. Sehingga 8 Juni kemarin kita sudah mulai dibuka dalam masa transisi. Masa transisi untuk menuju ke new normal gitu. Sehingga mohon maaf nih lagi serak nih. Ya, siap. Sudah mulai dibuka untuk masa transisi untuk menuju ke new normal mulai tanggal 8 Juni kemarin. Namun untuk pengunjung juga masih bisa dihitung dengan jari. Dengan jari Pak masih ya. sedikit gitu ya. Harapan kami museum wayang tetap menjadi idola. Ya. Dari berbagai lini museum-museum di Jakarta gitu ya. Ya terlihat beberapa hari ini kita juga alhamdulillah meningkat sedikit meskipun masih di bawah standar gitu. Masih di bawah standar Pak ya. Gitu. Nah, selama kurang lebih 3-4 bulan kemarin ya, yang museum tutup dari kunjungan ya. Tutup dari kunjungan, itu yang dilakukan karyawan tuh gimana Pak ya? Libur juga bagaimana Pak? Bukan berarti libur ya. Kami tetap bekerja sesuai dengan prosedur atau instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Ada diberlakukan istilahnya bekerja dari rumah, bekerja dari rumah dan juga bekerja di kantor yang kita kenal selama ini WFH dan WFO gitu. Ya. Kami tetap bergerilya melakukan pekerjaan baik di rumah maupun di kantor ya. Misalkan ya kebersihan itu tetap kita utamakan. Ya, kebersihan gedung museum itu tetap kita utamakan. Kedua, perawatan koleksi juga kita kedepankan, ya karena penting perawatan koleksi ini. Yang lebih penting lagi adalah
inventarisasi koleksi. Inventarisasi Koleksi, karena selama ini terus terang saja inventarisasi koleksi ini belum maksimal. Sehingga kemarin pada masa pandemi dan masa kita berlaku masa WFO atau WFH, itu kita mencoba untuk meramu, menyatukan konsep inventarisasi kembali supaya data kita lebih akurat dan jelas. Ada foto, ada data, dan juga ada aktivitas. Begitu kira-kira. Kemudian setelah masa transisi, ini kita beralih ke pelayanan kembali. Pelayanan pengunjung meskipun belum maksimal, tapi tetap kita melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pimpinan. Tentunya pakai keprotokoleran yang diberlakukan. Ya, diberlakukan ya. Apa? Protokoleran ya. Protokoler. Gitu. Oke, nah sobat museum dan para wayang lover, jadi kemarin sempat museum wayang itu tutup dari kunjungan ya, tapi bukan berarti karyawannya itu pada libur, enggak. Jadi karyawan-karyawan itu di museum wayang itu dibagi dua ya, ada yang WFH atau work from home dan juga ada yang WFO work from office. Nah, kata-katanya memang bahasanya keren ya, work from home dan work from office ya. Nah, di sini para karyawan museum wayang juga ya nggak cuman ya ngumpul di kantor doang, tapi ada yang dikerjakan seperti inventaris koleksi dan juga tetap yang petugas kebersihan membersihkan museum-museum, terutama museum wayang di bagian-bagiannya ya. Nah, terkait dengan mulai dibukanya untuk pengunjung mulai tanggal 8 Juni ya 2020 ya. Ini protokolernya apa saja Pak ya? Ya, baik Pak Bayu. Jadi protokolernya tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Yang pasti pengunjung atau tamu kita Ya. wajib mengenakan masker. Masker. Kalau tidak mengenakan masker ya mohon maaf supaya mencari dulu ya. Cari dulu ya. Harus pokoknya intinya pakai masker ketika berkunjung. Jadi sebelum masuk diwajibkan untuk cuci tangan dulu ya. Yang mana alat tersebut juga sudah kami siapkan di depan gedung kita. Oke. Nah, setelah itu baru kita cek kondisi suhu tubuh. Suhu tubuh ya. Ya, tentunya harus di bawah standar kalau mencapai 37,4 ya kalau nggak salah ya. Iya. 37,4 itu mungkin dinyatakan ada tanda-tanda bahwasanya mendekati ada penyakit. Ada indikasi lah Indikasi, Pak ya. barangkali seperti itu. Ya. Tapi kalau di bawah itu ya kita persilakan untuk masuk. Dan ketika masuk pun kita tetap menjaga jarak aman untuk masing-masing pengunjung. Jadi jangan sampai berdempetan sesuai dengan yang kita tentukan, paling tidak 1 meter atau 1,5 meter. Berarti dibikin apa jarak itu pakai garis atau pakai Ya, apa Pak? kita berikan garis line untuk mereka ngantri di dalam loket maupun untuk masuk museumnya gitu. Dan kemudian di dalamnya pun juga meskipun tidak kami batasi garis-garis ataupun titik-titik dilarang, tetapi petugas kami juga tetap bergerilya untuk mengetahui atau memantau pengunjung yang ada di dalam koleksi. Jadi misalkan terlalu bergerombol atau berkerumun terlalu rapat, ya kita mencoba untuk memberikan informasi agar tetap menjaga jarak aman seperti itu. Nah, terkait dengan pembatasan, ya pembatasan tadi udah di loket, digaris-garisin, dijarak-jarakin. Sebenarnya ada pembatasan pengunjung ke museum wayang nggak sih Pak? Sesuai dengan instruksi dari pimpinan, itu Ya. kan 50% dari kuota yang ada. Kan gitu. Oke. Ya namun begitu ya oke lah. Kita juga tetap mengkondisikan, jangan sampai nanti berjubel-jubel sehingga tempatnya nggak muat. Tapi kenyataannya juga pengunjung pun juga masih relatif, Iya, memang masih relatif mudah untuk dikendalikan. Iya. Tapi nanti kalau untuk taruhlah misalkan pas saat weekend biasanya ramai Pak. Insya Allah, Nah, insya harapan Allah. kami ke depan juga Iya. akan pengunjung juga lebih tambah Ya. lagi. Nah untuk pas saat pengunjungnya banyak, ini apakah yang masuk dibatasi gitu Pak? Maksudnya ada nggak pembatasan dengan jumlah pengunjung? Kalau 50% tersebut kan masih kurang begitu detail Pak ya? Ya. Nah jadi kalau pakai
angka taruhlah. Oke. Jadi begini, kan kita tidak tahu ya pengunjung yang datang itu berapa orang Iya. dan jam berapa kan kita nggak tahu. Intinya andekan di dalam gedung ini sudah kira-kira mencapai 100 orang ya, yang untuk masuk kembali ya kita stop dulu. Udah stop dulu. Ya, supaya yang ada di dalam ini bisa keluar dulu sehingga nanti bisa bergantian. Oke. Sehingga kita berusaha untuk menjamin bahwasannya di dalam gedung kami pengunjung tidak terlalu full atau terlalu padat ya. Kurang lebih seperti itu. Mengkondisikan kami gitu. Nah, untuk ini pengunjung udah dibatasi nih. Nah, untuk durasi lamanya pengunjung di Museum Wayang, apakah dibatasi juga apa gimana, Pak? Sebenarnya kalau itu tergantung apa itu ya, kebutuhan dari pengunjung ya. Ada mereka itu yang ingin cepat-cepat keluar, ada juga mereka yang ingin sengaja benar-benar ingin mempelajari atau mengetahui tentang koleksi-koleksi kita. Itu mungkin juga bisa lama, bisa setengah jam atau bahkan bisa 1 jam di dalam gedung. Oh gitu, Pak. Gitu. Jadi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu juga kami juga tidak bisa melarangnya kan gitu. Karena sesuai dengan kebutuhannya mereka mungkin supaya maksimal mendapatkan hasil ketika berkunjung ke Museum Wayang. Ada juga yang datang ke Museum Wayang itu hanya sekedar pengen tahu jenis-jenis wayangnya. Kemudian setelah itu mereka sudah merasa puas, ya sudah berlaru. Kalau udah begitu kan kita juga tidak bisa mencegah kan gitu. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya gitu. Iya. Ini pengunjung diharuskan menggunakan masker, berarti juga berlaku juga bagi para karyawan, Pak ya? Sudah otomatis. Jadi ketika kita menyuruh itu diri kita sudah siap duluan. Oke. Gitu, jadi jangan sampai nanti mereka melempar batu ke kita, istilahnya. Bapak sebagai petugas saja tidak pakai, intinya seperti itu. Jadi kita sudah siap duluan. Jadi petugas kami juga siap dengan protokolnya, yang pakai masker, bahkan apa itu penutup muka, face shield ya. Face shield gitu ya. Penutup muka dan juga bahkan sarung tangan. Sarung tangan di juga, dalam Pak. Pelayanan di loket itu tentunya seperti itu. Nah. Kait tentang koleksi, ada berapa Pak koleksi Museum Wayang, Pak? Ya alhamdulillah sebenarnya sudah tidak sedikit. Sudah tidak sedikit, Pak. Mencapai kurang lebih 6.898 kalau tidak salah ya. Wow, banyak Setelah juga, kami Pak ya. kemarin mengadakan inventarisasi kembali, ternyata ada beberapa yang belum terdeteksi. Terdata, Pak. Sehingga jumlahnya kira-kira 6.898. 6.898. Oh, 2 lagi jadi bulat, Pak. Iya. Nah, ini jenisnya apa aja, Pak? Apa cuma wayang doang atau gimana, Pak? Ya. Bagaimana orang melihat museum wayang itu apakah hanya wayang saja yang dikoleksi kan tidak kan? Artinya wayang dan sejenisnya. Artinya apa? Semua hal-hal yang berkait dengan aktivitas seni pedalangan atau seni wayang. Ya tentunya wayang itu sendiri banyak macam-macam ya. Ada wayang kulit, ada wayang kulek, ada wayang klitik, ada wayang seng, ada wayang janur, ada wayang rumput, ada wayang lidi, ada wayang macam-macam pokoknya. Itu dari wayang saja. Dari wayang doang. Terus itu jenis ya? yang lain yang sejenis, artinya ada alat musik gamelannya, ya, alat musiknya. Kemudian ada juga topeng, ada juga boneka, ada juga lukisan, ada juga belencong, ada juga ukiran patung ya, patung. Terus kemudian ada juga apa ya, patung, belencong, lukisan, kemudian alat musik, kira-kira seperti itulah. Cukup banyak. Jadi cukup banyak. Banyak ya, banyak banget itu. Nah, sobat museum dan para wayang lovers nih, ternyata koleksi museum wayang itu banyak dan bermacam-macam. Ya. Ya. Tadi ada yang dari jenis wayang juga udah banyak ya, ada golek, ada wayang kulit, ada wayang klitik, wayang seng, wayang beber. Nah itu dia tuh cukup lengkap berarti Pak ya. Kalau dibilang cukup belum lengkap, sebenarnya juga masih ada yang perlu kami cari lagi. Masih ada lagi yang perlu dicari Pak. Karena ada beberapa koleksi peninggalan leluhur kita juga masih banyak sebenarnya, tapi ya ada di luar sana. Dan juga itu belum tentu bisa kami miliki. Padahal harapan kami juga bisa kami miliki. Oh gitu. Namun agak sulit sepertinya. Seperti wayang-wayang yang ada di Sumeneb,
Madura itu juga ada wayang kuno. Ada wayangnya Pak ya? Iya, ada wayang kuno barangkali peninggalan para sunan atau wali songo seperti itu. Terus kemudian yang ada di Keraton Yogyakarta juga ada yang peninggalan sejarah gitu juga gitu. Nah, terkait tentang koleksi yang begitu banyak di Museum Wayang ya. Ini wayang-wayang ini apakah cuma dari Indonesia doang? Apa bisa ada yang di luar negeri, Pak? Selain dari Indonesia, itu kami juga mengoleksi berbagai boneka dari mancanegara dan juga wayang dari mancanegara. Oh gitu. Karena di luar negeri itu yang punya wayang itu hanya 2 tempat. Di mana tuh, Pak? Tiga, Suriname, Malaysia dan Kamboja. Kamboja ya. Suriname ini notabene adalah wayang dari Solo, dari Jawa. Oh, dari Jawa. Ketika dulu istilahnya ada urbanisasi ya, pindahan penduduk dari Jawa dipindah ke Suriname. Sampai sekarang juga masih dilestarikan di sana. Meskipun generasinya juga sangat kecil sekali gitu loh. Namun di sana masih ada wayang. Masih ada wayang apa ya? Notabene wayangnya juga wayang Indonesia. Namun Malaysia dan Kamboja ini wayangnya sangat unik. Nah, sangat unik ya. Wayangnya juga beda dengan wayang kulit dari Indonesia, tentunya gitu. Dan ceritanya juga sangat sedikit sekali, minim sekali. Ceritanya yang dikenal hanya Ramayana. Mahabharata mereka tidak begitu kenal. Gitu. Dan Ramayana ini pun sendiri, beliau hanya beberapa gelintir cerita yang mereka pahami. Jadi tidak Ramayana secara utuh. Oh, nggak lengkap gitu dari awal sampai habis Ramayana ya Pak ya? Ini yang saya ketahui loh ya. Iya. Dan di Malaysia juga masih ada pengrajin ya. Pengrajin wayang kulit Malaysianya. Di koleksi kami ada. Jadi tokohnya itu mirip seperti raja-raja ketika pakai mahkota seperti raja-raja di keraton itu. Tentunya disesuaikan dengan adat-adat yang ada di Malaysia, tentunya seperti itu. Terus sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak, wayang dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari Kamboja itu sendiri Pak? Ya itu tadi, saya bilang bedanya sangat jauh sekali. Jauh ya? Sangat jauh sekali. Nanti bisa kita lihat di dalam tayangan-tayangan koleksi kami, antara wayang dari Jawa atau Solo atau Indonesia pada umumnya, dan juga wayang yang dari Kamboja ataupun dari Malaysia. Dari luar negeri juga ada ya Pak ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang koleksi wayang nih, ini museum wayang ini dapat koleksi dari mana Pak? Apakah beli atau apa? Gimana Pak? Baik ya, tentunya macam-macam ya. Yang pasti ada juga yang hibah atau pemberian dari seseorang. Hibah ini juga cukup banyak ini hibah ini. Ini kemudian dari pengadaan atau beli, ya. Pembelian atau pengadaan. Kemudian ada juga yang dari titipan. Titipan juga. Titipan itu kalau saya bilang titipan tak terbatas. Itu maksudnya titipan gimana Pak itu Pak? Titipan itu ya koleksi itu bukan milik museum wayang, tetapi milik museum lain yang notabene dititipkan ke kita dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sewaktu-waktu juga bisa diambil kembali. Diambil lagi ya. Atau bahkan mungkin sewaktu-waktu juga diberikan langsung kepada museum kami. Barangkali seperti itu. Gitu. Jadi ada 3 jenis itu ya. Kalau itu ditinjau dari kedapatannya koleksi tersebut gitu. Nah, ini yang titipan tadi berarti mungkin dari museum lain titip ke sini, tapi bukan berarti menjadi milik dari museum wayang Pak ya. Ya. Kalau pengadaan itu jelas museum wayang itu membeli, ya kan? Nah, kalau hibah ini gimana Pak? Nah, hibah itu ya sudah menjadi milik museum wayang. Jadi museum wayang. Apakah ini berarti bukan pengadaan kan Pak? Bukan. Itu bukan. Istilahnya hibah itu kan sudah dipindah tangankan. Pindah tangankan. Diberikan atau disumbangkan seperti itu. Oke. Apakah ada alasan tertentu untuk menyumbangkan? Mereka argumennya bermacam-macam. Karena intens terhadap museum wayang. Iya. Ini saya berikan untuk koleksi museum wayang. Ya. Meskipun di balik itu beliau juga masih punya beberapa koleksi di rumahnya. Barangkali seperti itu. Ada juga yang karena dia tidak bisa merawat di rumah. Udah daripada saya tidak bisa merawat dan tidak ada penerus saya, ini saya titipkan saja di museum wayang atau saya berikan ke museum wayang. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya gitu. Ada juga yang mereka itu yang punya koleksi itu orang tuanya atau mbahnya barangkali. Keturunannya dia tidak mengetahui tentang koleksi tersebut. Daripada ini rusak, hancur, ya sudah diberikan saja yang berwenang. Dalam hal ini museum wayang. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Memang agak aneh dan unik. Iya, memang banyak alasan ya Pak ya. Iya. Oke, sobat museum dan para wayang lovers ya. Jadi koleksinya cukup banyak, bermacam-macam. Cara pengadaannya juga bermacam-macam. Ada yang
pengadaan, hibah, atau satu lagi tuh titipan. Ya, benar itu. Dan alasan bermacam-macam ya. Nah, untuk tadi sempat cerita tentang koleksi ya. Kalau yang dititipkan atau hibah itu, apakah ada dari dalang-dalang kondang Pak nih Pak? Ada juga, seperti contohnya Ki Mantep Sudarsono. Oh, Ki Mantep. Beliau juga punya koleksi ketika membuat wayang pertama kali. Wayang pertama? Iya, mereka bikin sendiri tahun waktu pertama itu, kali Pak, bikinnya. Sebelum tahun 70-an ya. Oh, sebelum tahun 70-an ya? Sebelum tahun 70-an gitu. Ketika dia juga masih belajar membuat wayang gitu. Ada wayang itu dititipkan atau diberikan ke kita, ke museum wayang, dihibahkan. Gitu. Ada semacam Ponokawan dan juga Krishna, ada juga Yudhistira yang diberikan kepada kita. Oh. Gitu. Nah, ini tadi wayangnya dari Ki Mantep. Wow, Ki Mantep ya. Mantep, sudah berapa tahun dia menjadi dalang dan sekarang dalang kondang ya. Iya. Udah kemana-mana, nggak cuma di Indonesia tapi mungkin sudah keluar negeri juga ya, Ki Pak Mantep ya. Iya. Nah, terkait koleksinya lagi nih, kira-kira untuk koleksi museum wayang nih, pasti kan setiap museum tuh ada nih yang namanya koleksi masterpiece nih. Nah, gimana Pak untuk masterpiece di museum wayang itu apa sih Pak koleksinya? Iya. Baik, sebenarnya masterpiece kami sebenarnya banyak ya. Iya. Karena ada beberapa yang unik gitu. Namun yang akan saya ceritakan di sini mungkin perwakilan saja ya. Iya Pak. Baik. Ada namanya wayang Intan. Oh, wayang Intan. Salah satu yang the best-nya ya. The best-nya adalah wayang Intan. Wayang Intan ini dibuat sudah cukup lama itu. Dari tahun berapa Pak? Kalau tidak salah sekitar tahun 1870. Wow. Udah berapa tahun sampai sekarang? Udah lebih dari 100 tak? Ya. Wayang kulit ini gaya Jogja. Jogja. Ya. Dibuat oleh Guno Kertiwondo. Oh. Ki Guno Kertiwondo. Ki Guno Kertiwondo Pak ya. Itu atas prakarsa dari Bapak Polim dari Muntilan Jogja. Itu. Nah, kenapa wayang ini kami jadikan masterpiece atau the best-nya? Nah, itu dia tuh Pak. Pertama dari segi usianya sudah cukup lama. Yang kedua materialnya memang sangat spesifik dan beda dengan wayang-wayang lainnya. Gitu. Oke. Dan wayang ini dibuat satu perangkat dengan alat musiknya, gamelannya. Oh, ada gamelannya juga Pak? Iya, satu perangkat. Museum wayang juga punya gamelannya Ya, Pak? jadi gamelan dengan wayangnya satu perangkat ada di kita. Oh. Makanya namanya juga diberi nama Kiai Intan, gamelan Kiai Intan Pak ya. Wayangnya wayang Intan, gamelannya diberikan nama gamelan Kiai Intan gitu. Ini gaya Jogja Pak ya. Iya. Tadi memang ada perbedaan di mananya Pak? Nah, mungkin Bapak bisa apa ya? Ya, contoh lah Pak, gimana sih wayang kayak gimana? Wayang Intan ini perbedaannya adalah setiap wayang itu diberi manik-manik intan. Oh, manik-manik intan atau ya? permata barangkali, mata itu. Kalau saya bilang satu kotak itu sekitar 340 wayang itu 90% itu dibubui intan. Gitu. Wah, gitu. Berarti bayangin sobat nih. Kemudian warna Warnanya yang dipakai di dalam wayang tersebut bukan warna cat air sekarang ini, tapi warnanya warna cat alam. Oh, cat alam? Iya. Untuk merahnya contohnya dibuat dari bubukan bata, kemudian dari daun-daun yang berwarna merah. Kemudian untuk warna putihnya juga dibikin dari bubukan apa itu namanya tulang ya. Bubukan tulang yang sudah dilembutkan menjadi warna gitu. Nah, dan lain-lain sebagainya gitu. Mungkin supaya sobat museum dan para wayang lovers jelas nih Pak, ada nggak Pak contohnya Pak nih wayang intannya sendiri Pak? Ya. Biar enak gitu Pak jelasinnya juga. Supaya tidak penasaran dan tidak dibilang ngibul ya. Ini salah satu contoh wayang intan yang dari Muntilan Yogyakarta. Gayanya memang gaya Jogja. Ini tokoh Krishna ya. Bisa dilihat sendiri yang saya sampaikan tadi adalah pernik-pernik permata atau intannya. Jadi setiap aksesoris wayangnya ada pernak-pernik intannya. Oh, iya ya. Gitu. Kalau dari segi volume intannya
itu minimal di pergelangan tangan ini namanya gegel nih. Oh, gegel itu Pak. Minimal di sini dipakai intan itu. Iya. Gitu. Ini saya bilang yang paling banyak pernak-pernik intan ya, wayang Krishna ini. Krishna ini ya. Iya, gitu. Ini contohnya wayang Krishna, kemudian ada lagi istrinya yaitu Dewi Jembawati ya. Ini juga begitu. Sama. Gitu. Boleh dipegang? Boleh, Pak. Kalau ini. Ya. Ini juga begitu. Dibeli pernik-pernik intan. Jadi kaitannya dengan warna ini memang cukup kuat dan cukup tahan lama. Bayangkan saja dari tahun 1870 sampai sekarang warnanya masih utuh seperti ini. Nah, iya. Kalau ada sedikit agak kekrep-kekrep sedikit atau apa namanya, Iya. luntur sedikit ya mungkin wajar ya. saja karena dimakan usia. Cuman hitungannya masih terawat dengan baik Pak ya. Insya Allah kami rawat dengan baik-baiknya gitu. Nah selain wayang intan, kami juga punya koleksi the bestnya, yaitu yang wayang revolusi. Wayang revolusi Pak ya. Ya tadi di depan kita singgung tentang titipan tak terbatas. Oh tadi. ya. Intinya wayang revolusi ini diciptakan dari tahun 1945, pokoknya setelah pra kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan tahun 1960. Penciptanya adalah salah satu punggawa dari Keraton Kasunanan Surakarta yaitu Raden Mas Sajid. Sojit ya Pak ya. Itu. Namun koleksi museum wayang ini, koleksi wayang revolusi museum wayang ini adalah yang aslinya itu titipan dari Museum Rotterdam di Belanda. Kok bisa Pak? Jadi dari sana ya? ceritanya tahun 1960 itu cerita detailnya saya tidak tahu persis ya. Namun informasi yang kami terima dari Rotterdam Belanda itu membeli seperangkat wayang revolusi tersebut. Jumlahnya kira-kira 200 biji. Nah, proses belinya itu kepada perorangan atau ke institusi juga tidak dijelaskan. Pokoknya intinya tahu-tahu wayang tersebut sudah ada di West Museum di Rotterdam sana. Di Rotterdam ya. Kemudian tahun 2005 atas prakarsa Pemprov DKI Jakarta itu museum wayang khususnya yang diprakarsai oleh Pemprov DKI Jakarta bisa istilahnya membujuk museum yang ada di Belanda tersebut agar wayang itu bisa dipinjam ke DKI Jakarta ya? Atau Indonesia pada umumnya gitu. Sehingga berhasil pada tahun 2005 tersebut, tapi tidak semua. Jadi hanya 90 wayang. Ya, 90 wayang. 90 wayang. Jadi yang 110 masih ada di sana. Gitu. Jadi 90 wayang itu yang bisa dipinjamkan ke Indonesia dalam waktu yang tidak ditentukan. Sewaktu-waktu wayang tersebut juga bisa diambil kembali. Nah, namun kami di Museum Wayang juga sempat atau bisa membuat duplikatnya. Kita bisa membuat replikanya. Itu replika kami justru lebih banyak, yaitu 145. Bisa lebih banyak Pak ya? Iya, bisa lebih banyak. Tokonya lebih bermacam-macam lagi? Tokonya dikembangkan lagi gitu. Seperti apa Pak jenis wayangnya Pak? Ini salah satu contoh wayang revolusi, ini tokoh Bung Karno. Tokoh Bung Karno. Tapi ini replikanya. Ini replika ya Pak ya? Aslinya kita pajang di Tata Pamer gitu ya. Oh. Ini replikanya. Jadi tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh nasionalisme perjuangan kemerdekaan RI seperti Bung Karno, ada Bung Hatta, kemudian ada Pangeran Diponegoro, kemudian Jenderal Sudirman, dan juga tokoh-tokoh pemberontak baik dari Belanda, Jepang maupun Inggris dan juga dari tempat lain. Dan juga tokoh-tokoh daerah dari seluruh Indonesia, baik dari Jawa, Sumatera, Bali maupun dari tempat-tempat lain. Itu juga kami punya semua tokoh-tokohnya itu. Gitu. Nah, kalau dilihat dari bentuknya juga berbeda Pak ya, lebih. Ya bentuknya tokoh-tokohnya memang bentuk tokoh manusia. Tokoh manusia. Gitu. Sebenarnya nih wayang revolusi ini kenapa sih Raden Mas Sajid itu membuat wayang revolusi ini Pak? Tergugah dari perjuangan kemerdekaan RI. Beliau ingin mengangkat kembali seperti apa sih susahnya orang Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dia ingin mempergelarkan dengan cara wayang kulit, pergelaran wayang gitu. Namun ketika pergelaran pertama yang dipakai bukan wayang revolusi, tapi wayang kulit. Wayang kulit. Pakai wayang kulit, ya tokohnya seperti Gatot Kaca, Bima dan lain-lain sebagainya.
Tapi namanya bukan Gatot Kaca, bukan Bima itu. Udah diganti berarti ya namanya. Diganti nama, istilahnya nama pinjaman. Tapi ada beberapa istilahnya pembisik agar menciptakan wayang baru. Jangan wayang kulit ini yang dipakai. Wayang baru tersebut ya mengilhami dari tokoh-tokoh nasional kita gitu loh. Itu barulah muncul ini tokoh-tokoh ini. Dan wayang revolusi ini juga sudah banyak yang membuat sekarang. Itu karena di wayang topeng Bali itu juga punya koleksinya, di Jogja juga sudah ada yang punya koleksinya kan gitu. Gitu. Nah, untuk ceritanya sendiri kan diambil berdasarkan cerita perjuangan bangsa Indonesia, Pak ya. Ya. Nah, ini untuk pergelarannya sering dimainkan atau Ya, gimana, tentu Pak? begitu. Khususnya di museum wayang di sini. Iya. Untuk saat ini kan saya sendiri juga kan jarang dengar wayang revolusi ya. Bahkan melihat pun Ya. jarang gitu loh, Khusus Pak. di museum wayang pergelaran rutin kami sajikan. Ya. Meskipun karena saking banyaknya pergelaran wayang sehingga kami atur. Ya. Oh. Minimal setahun sekali. Setahun Pas sekali, Pak di ya. bulan Agustus menjelang menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan RI. ya. Gitu. Namun di saat-saat tertentu juga kami gelar di luar. Pernah juga salah satu tokoh dalang ibu-ibu, Ibu Sri Sulance juga menggelar wayang revolusi di Taman Proklamasi di Menteng. Menteng apa mana itu ya? Menteng ya? Ya. Di Taman Tugu Proklamasi, ya. di Tugu Proklamasi situ, ya. gitu. Itu. Jadi bukan berarti koleksi kami simpen ini cuman kami simpen begitu saja, tapi juga kami kenalkan kepada masyarakat umum, kepada publik. Selain dikenalkan ya kami gelarkan gitu loh. Gitu. Bukan hanya wayang revolusi, wayang lainnya juga kami kenalkan semua sepanjang ada tokoh yang bisa memainkan. Namun mohon maaf, seperti wayang Sasak kami belum punya dalangnya di sini. Kalau kami harus memanggil dari Lombok atau Sasak sana ya anggarannya yang cukup lumayan. Lumayan, Pak ya. Gitu. Jadi begitu kira-kira ilustrasinya. Oke. Nah, sobat museum dan para wayang lovers, jadi tadi kita sudah melihat koleksi dari masterpiece dari Museum Wayang. Ada wayang kulit revolusi atau wayang Kyai Intan ya. Jadi wayang Kyai Intan ini dibilang oleh Bapak Sumardi ada pernak-pernik permatanya atau intannya ya. Ini bukan hoax, sobat museum ya. Kita tadi ngelihat. Nah, untuk ceritanya juga untuk yang wayang Kyai Intan masih tentang tadi tokohnya tokoh Mahabharata ya. Nah, dan juga Ramayana ya. Nah, tapi kalau revolusi ini beda sendiri. Nah, kalau sobat museum dan para wayang lovers ingin tahu lebih jauh tentang ya mungkin koleksi yang lain atau cerita tentang wayangnya itu sendiri. Nah, nantikan di episode-episode berikutnya. Oke, Pak Sumardi, terima kasih nih atas infonya mengenai ya museum wayang ini dan juga koleksi-koleksi yang ada di dalam ya. Sangat menarik memang. Ya. Dan kayaknya juga masih banyak yang harus digali dan dikupas ya. Dikupas lagi lebih dalam lagi gitu kan. Ya. Mungkin pada kesempatan berikutnya, Pak ya. Siap. Nah, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan atas kesediaan Bapak dalam acara ini, Pak. Baik, siap Pak Bayu. Untuk terakhir kalinya saya juga ingin menyampaikan kepada pemirsa. Siap. Pemirsa secara umum ya. Oke, Pak. Intinya yang masih penasaran dan belum pernah datang ke museum wayang ya silakan untuk datang ke kami. Kami siap untuk menunggu menerima kedatangan pemirsa semua. Dan juga intinya moto kami adalah wayang dan museum wayang adalah kebanggaan kita bersama. Oke. Karena apa? Mantap. Sudah diakui oleh UNESCO. Oh, udah diakui UNESCO, Pak ya? Enggak main-main sejak tahun 2003. 2003 ya. ya. Makanya saya punya moto, wayang dan museum wayang adalah kebanggaan kita bersama. Gitu. Nah, sebelum Bapak ngajak nih pengunjung ke museum wayang, nah kita kan perlu tahu Pak, jam bukanya kapan sih? Hari apa aja sih gitu loh? Kita sudah mulai normal ya, bukanya jam 9 sampai jam. Namun masa transisi ini baru sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore ya. 3 sore itu hari Selasa sampai dengan Minggu. Hari Selasa dan Minggu sampai Selasa Minggu ya. Sampai dengan Minggu jam 9 sampai jam 3. Mungkin untuk hari libur nasional masih tutup barangkali seperti itu ya. Semoga aja nanti kita sambil menunggu instruksi dari pimpinan ya, Pak ya. Nah, sobat museum dan para wayang lovers, tadi sedikit
kita sudah sedikit mengupas ya tentang Museum Wayang nih dari Bapak Sumardi ya. Dan ada koleksinya juga. Nah, sebenarnya nih menarik ya. Dan masih banyak yang harus terus digali dan dipelajari. Terutama mungkin tentang koleksi yang ada di Museum Wayang atau tentang cerita-ceritanya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, nantikan di episode berikutnya. Dan jangan lupa main atau mampir ke Museum Wayang buka dari Selasa sampai hari Minggu ya. Untuk masa transisi ini dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oke, terima kasih Sobat Museum dan para wayang lovers. Lestari Wayang Indonesia dan Museum di Hatiku.